Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Ilahi Rabbi dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita masih terus mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Salam dan salawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi video ini adalah video pembelajaran dengan membawa mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Jadi dalam video ini akan saya jelaskan kepada anak-anakku sekalian Al-Quran Hadis yang diawali dengan bab 1. Ya. Kita geser ke bawah dulu sebentar. Ya, jadi semester ganjil ini akan ada 5 bab yang akan kita lewati. Masing-masing bab akan saya buatkan videonya, yaitu penjelasan tentang materi. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya perlu sampaikan kembali bahwa mohon kepada anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti dan menyimak sebaik-baiknya video ini atau video pembelajaran ini, karena saya akan menjelaskan secara singkat atau secara rinci supaya tidak terlalu banyak memakan waktu, sehingga yang dipahami nantinya adalah materi-materi atau isi-isi yang fundamental atau yang esensial. Ya. Oke. Jadi kita mulai dengan materi di bab 1 dengan judul Al-Quran Kitabku. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran, kemudian menjelaskan nama-nama Al-Quran, dan menunjukkan perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah peta konsep yang ada pada materi bab 1 ini, yaitu memahami Al-Quran, nama-nama Al-Quran, kemudian perilaku yang menunjukkan bahwa orang ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, seperti gambar di atas, seperti gambar di layar yang anakku saksikan, ada guru, kemudian ada murid yang sedang belajar membaca Al-Quran. Ya, seperti di bawah. Ya. Jadi kita mulai dengan pengertian, ya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, pengertiannya itu terbagi menjadi 2, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Ya, kemudian Al-Quran menurut bahasa itu para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama menurut Al-Lihyani dan golongan ulama lain mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari kata qara'a, ya, artinya membaca. Ini adalah pengertian yang paling umum sering kita dengar, ya. Qara yaqra'u Qur'ana, ya, bacaan yang bermakna isim maf'ul atau artinya dibaca. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Karena dinamai Al-Quran lah, maka Al-Quran itu harus dibaca sesuai dengan pengertiannya itu sendiri. Sebagaimana yang termaksud dalam Quran surah Al-Qiyamah, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anan. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Jadi ini Quran itu membacakannya. Ya, ini menurut Al-Lihyani, ya, Al-Lihyani.
Kemudian ulama kedua menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lainnya juga menyebutkan bahwa Al-Quran itu berasal dari lafaz korona, bukan corona ya, tapi korona ya, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain ya. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah ya, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut Al-Fara, Al-Quran berasal dari kata qarainun, merupakan jamak dari kata qarinatin, yang berarti petunjuk atau indikator ya. Kemudian menurut ulama Az-Zujaj, Al-Quran juga itu adalah sifat dari Al-Qar'u yang sewazan atau yang seimbang dengan kata fu'lanun, yang artinya kumpulan ya. Nah, selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, ini adalah imam mazhab yang paling banyak digunakan mazhabnya di Indonesia, mengatakan bahwa Al-Quran itu kata bentukannya adalah istiqaq dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab yang diturunkan Allah. Nah, jadi kepada Nabi Muhammad, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya, yang memang merupakan nama khusus yang diberikan Allah, yaitu ada disebut Zabur. Nah, ini Zabur nama kitab yang diberikan oleh Nabi Daud, Taurat Nabi Isa, Injil Nabi Muhammad, dan Al-Quran Injil Nabi Isa dan Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, jadi ini adalah nama-nama kitab yang memang diturunkan oleh Allah. Kemudian ditinjau dari pengertian secara istilah atau terminologi ya. Nah, ini juga para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikan Al-Quran. Namun demikian, perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat prinsipil. Maksudnya di sini adalah tidak stagnan, maksudnya berubah-berubah. Ini pendapat, meskipun para ulama mengeluarkan pendapat yang berbeda, tapi dia tidak menutup kemungkinan tetap menerima pendapat dari ulama-ulama yang lain ya. Justru perbedaan pendapat inilah yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga pengertian Al-Quran akan disimpulkan menjadi beberapa bagian ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Dari beberapa pendapat di atas, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kemudian terdiri dari lafaz bahasa Arab, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat, apalagi disampaikan dengan cara mutawatir, kemudian bacaan mulia dan bacaannya merupakan ibadah, ditulis dalam mushaf, dan senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya. Inilah yang menjadi poin-poin kesimpulan dari seluruh perbedaan pendapat mengenai tentang pengertian Al-Quran ya. Jadi pendapat itu adalah hikmah atau kebaikan, yang mana semakin banyaknya pendapat, maka semakin melengkapi pengertian sebuah Al-Quran. Bukan berarti kita berbeda pendapat lantas kita bermusuh-musuhan. Ya, jadi bisa dipahami ya terkait dengan pengertian Al-Quran. Setelah itu kita akan pindah ke nama-nama Al-Quran. Sama halnya dengan manusia itu kan memiliki nama sebagai tanda pengenal ya, sama seperti Al-Quran, dia punya nama-nama untuk membedakan kitab ini dengan kitab lainnya.
Ya. Yang pertama, Al-Quran. Ya, ini adalah nama Al-Quran yang paling populer, yang paling sering dilekatkan kepada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kitab Nabi Muhammad itu sendiri yang bernama Al-Quran. Ini yang paling sering dipakai. Ya, seperti dalam ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dia memakai nama sendiri, nama Al-Quran sendiri ya. Kemudian di ayat yang lain, wa iza quri'a al-Qur'ana, dan apabila dibacakan Al-Quran ya. Di samping nama Al-Quran telah disebutkan dalam ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan atau yang bisa ditemukan di beberapa ayat tentang kalimat-kalimat Al-Quran. Yang kemudian kedua adalah Alkitab. Alkitab adalah nama, termasuk nama lain daripada Al-Quran. Ya, kenapa? Karena kitab Al-Quran itu adalah kitabullah, yang berbentuk kitab ya. Artinya kitab suci Allah, yang juga diartikan atau sesuatu yang ditulis ya. Seperti dalam ayat zalikal kitab, sesungguhnya Al-Quran, ini kan Alkitab menggunakan kalimat Alkitab. Kemudian nazzala alaikal kitabah, dan kami telah menurunkan Al-Quran. Di sini disebutkan Alkitab ya. Jadi Alkitab atau buku. Kemudian Al-Furqan atau pembeda. Maksudnya adalah karena Al-Quran itu dapat membedakan antara hak dan batil. Al-Quran merupakan satu nama, Al-Furqan merupakan satu nama-nama Al-Quran. Sebagaimana ayat dijelaskan, Tabarakallazi nazzalal furqana. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran. Kemudian Az-Zikr atau peringatan. Maksudnya adalah Al-Quran Al-Quran memberi peringatan kepada manusia. Inna nanu nazzalna zikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Pakai kalimat zikra ya. Kemudian At-Tanzil atau yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi At-Tanzil termasuk nama lain daripada Al-Quran, yang memberikan arti bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innahu latanzilu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam ya. Jadi bisa kita pahami kembali nama-nama lain daripada Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran sendiri, kemudian Alkitab, kemudian Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Ada 5 nama yang bisa kita ketahui. Kemudian kita lanjut bagian D, perilaku yang berpegang teguh pada Al-Quran ya. Allah. Oke, jadi ada perilaku seorang manusia yang mana perilakunya itu dapat menunjukkan bahwa dia berpegang teguh kepada Al-Quran, dan ada pula perilaku manusia yang menunjukkan bahwa perilaku ini tidak mencerminkan perilaku yang cinta kepada Al-Quran ya. Sehingga perlu kita ketahui bersama yang mana ciri-ciri perilaku yang berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi pertama, yang pertama yang harus dilakukan yang pertama, perilaku yang mencerminkan keteguhan terhadap Al-Quran adalah
seorang muslim itu memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Ya, jadi manusia yang memiliki etika atau perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka senantiasa dia mencanamkan budi pekerti serta etika kehidupan kepada umat manusia. Apalagi yang paling mudah dipahami adalah manusia harus menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Iya, sebagaimana perintah dan larangan itu ada tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran, bahkan banyak. Iya, jadi itulah yang harus dipahami dan dipegang teguh oleh anak-anakku sekalian terkait dengan perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka ayo dan kita berkomitmen untuk tetap bisa berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai kitab pedoman kita umat Islam. Karena tanpa Al-Quran kehidupan manusia akan kacau, ya, kacau balau, sehingga banyak yang terjerumus dalam hal-hal yang maksiat atau tidak dibenarkan hukum Islam. Ya, jadi perilaku berpegang teguh kepada Al-Quran itu sangat penting, ya. Iya, jadi kita sudah selesai menjelaskan 3 poin inti kita. Yang pertama terkait dengan pengertian Al-Quran, kedua nama-nama lain Al-Quran, ketiga contoh yang mencerminkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Untuk sesi pertama ini, di bab pertama video mata pelajaran Al-Quran Hadis, anak-anakku sekalian akan melaksanakan sebuah tugas yang menjadi tanggung jawabnya seorang siswa. Ya, tugasnya tidak terlalu sulit, hanya saja diminta kalian untuk menjawab soal tersebut ini yang saya tandai. Ya. Maka cara pengerjaannya itu cukup dikerjakan di bukunya atau di kertas, kemudian foto baik-baik dan kirim ke saya sebagai bukti bahwa benar Anda atau kalian mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Saya pikir tidak terlalu banyak yang bisa kita jelaskan karena cukup singkat materi bab 1 ini tentang pengertian Al-Quran. Kemudian insya Allah video berikutnya kita akan masuk ke bab 2 dan seterusnya untuk menyelesaikan pembelajaran kita di semester ganjil ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.